pembuatannya. Peta yang betul itu yang mana? Gak jelas? Jelas peta yang betul? Nah, jadi Ibu harap bagi yang belum, ya, untuk pembuatan peta itu ada syaratnya. Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Batam, Apridal SPDME memastikan selama pembelajaran tatap muka atau PTM berlangsung tidak akan terjadi klaster baru COVID-19 di lingkungan sekolahnya. Pasalnya, sekolahnya telah menerapkan protokol kesehatan cukup ketat dan anak didik dikawal terus agar tetap jaga jarak. Di samping itu juga, adanya surat pernyataan dari orang tua siswa yang siap mengawasi anaknya ketika berada di luar lingkungan sekolah. Begitu pula, anak didik cukup disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan saat mengikuti proses belajar mengajar di dalam kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Apridal? Alhamdulillah baik dan sehat. Ya, makin seger aja. Alhamdulillah, amin, amin, amin. Kita hari Rabu mulai ini ya PTM ya kita gelar ya. Iya betul. Gimana Pak, selama dari hari Rabu sampai sekarang ini apa masalah yang dihadapi ketika kita gelar PTM? Mungkin kami menjelaskan dulu Pak Armen tentang pelaksanaan tatap muka ini, yang mana kondisi di sekolah kami itu dengan jumlah siswa 1181. 1181 banyak Pak ya. Memang kita satu shift dengan 31 rombel. Jadi alhamdulillah kita memakai sistem 50% pagi, 50% siang, sehingga anak bisa melaksanakan tatap muka satu hari itu secara keseluruhan. Kalau pagi 50% itu kelas 7, kita 8, bagi dua. Dua-duanya bagi dua. Ya. Berarti kelas 7, 8, 9 masuk ya Pak? Iya betul. Ya. Terus Pak? Jadi terkait dengan pelaksanaan ini, ya kita tentu tetap mengacu kepada pelaksanaan protokol kesehatan. Apapun semuanya prosedur kita lengkapi. Alhamdulillah sampai sekarang kita dengan pelaksanaan tatap muka dalam pembelajaran yang diberikan oleh guru, belum ada kendala yang berarti yang kita hadapi, ya. Belum ada. Jadi anak sakit nggak ada. Belum ada kita temui kejadian. Di pulang pun nggak ada. Belum ada kita temui di lapangan belum. Pak, ini kan menggelar tatap muka sebanyak kayak gitu. Ada nggak ini kita minta izin orang tua? Ini kan persyarat utama kalau nggak salah ya. Kita ini memang ini harus kita laksanakan Pak Armen, karena ini pendataan awal kemarin kita sebelum puasa kita kan sudah juga pernah tatap muka. Jadi waktu itu kelas 7, kelas 8, kelas 9 yang lalu dan kelas 9 lalu sudah selesai, sudah tamat. Jadi kami mendata cuma kelas 7 yang masuk sekarang. Kelas 7 karena kelas 8 sudah ya. Sudah kelas 7, kelas 8 yang naik kemarin sudah, kelas 7 yang baru ini yang betul-betul kita data. Itu tetap kita membuat pernyataan dan ditandatangani dan dimatai oleh orang tua wali murid. Nah kalau protokol kesehatan Pak, yang kita lengkapi apa aja dari kemarin? Yang kita lengkapi ya pertama mungkin masker yang pertama. Masker ya. Di tiap kelas kita sediakan ya. Setiap kelas cadangan ya. Yang kedua yaitu pengukur suhu, termogan kita sediakan. Mencuci tangan, ada itu tempat mencuci tangan, ada beberapa titik kita sediakan di titik-titik yang utama untuk anak masuk. Untuk kebersihan di kelas 2 kali seminggu kita semprot di dalam ruangan dengan jarak yang telah ditentukan. Anak mungkin 18-20 siswa mungkin tidak perlu lagi kita jarakkan. 6 syarat SKB Menteri itu benar-benar kita terapkan. Iya, kita laksanakan. Nah Pak, kalau nengok siswa dan guru ini kan udah lama nih mereka tidak tatap muka ya. Iya. Otomatis kan agak sedikit ini canggung juga. Iya. Nah pada hari pertama gimana Pak?
Hari pertama kita memang kami sengaja kami kumpulkan untuk memberikan suatu memberikan informasi tentang pelaksanaan kita PTM selama masa COVID ini kepada anak-anak. Memang tata tertib juga kita kasih tahu. Tata tertib paling tidak nanti kondisi seperti sekarang ini anak masuk kalau bisa waktu dia pulang tidak ada lagi numpuk atau berkumpul di jalan atau di kedai-kedai langsung pulang. Jadi inilah juga kebersihan anak-anak itu termasuk membawa makanan, minuman dari rumah. Sehingga nanti tidak terjadi masalah selama kita PTM ini. Mudah-mudahan juga PTM ini kita harap bisa berjalan dengan baik dan lancar. Jadi kita fokusnya PTM. Kalau pengembangan ini bakat dan minat siswa kayak ekskul Pak, kita belum, kita belum sana. Tapi kita udah memprogramkan ya. Sudah, mungkin ada hal-hal tertentu, mungkin kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak menumpuk, tidak kumpul, kita juga kita sarankan kepada guru yang terkait, yang berwenang untuk hal itu. Ada nggak Pak dari 1.000 sekian itu yang nggak mau tatap muka gitu? Alhamdulillah untuk kita setelah kita lihat semuanya anak ikut PTM semua. Oh itu berarti 100% gitu. 100%. Oh ya, berarti nggak ada daring lagi ya? Tidak ada daring lagi. Pak, ini kan masih masa pandemi ini. Betul. Takut nggak kekhawatiran terjadi klaster baru? Kita sudah ketat, tapi anak di luar kan kurang pengawasan gitu Pak. Tapi kalau bahasa takut itu Pak Armin mungkin ada, tapi yang penting kita bagaimana kita menyikapi untuk jangan terjadi, tentu dengan cara seperti tadi, menekankan kepada orang tua juga, menekankan kepada orang tua, anak-anak mengawasi di jalan, mengawasi baik di sekolah. Komunikasi antar kita dengan orang tua selalu terjalin supaya nanti hal ini betul-betul terlaksana dengan baik. Ini yang masuk tuh Pak, yang 1.000 itu udah divaksin Pak? Oh ada yang belum. Ada yang belum juga? Ada yang belum. Kita ada 122 siswa yang tidak tervaksin dengan alasan belum dapat sama sekarang. Dan juga ada anak belasan siswa yang masih di bawah usia 12 tahun. Oh, berarti yang belum divaksin disarankan untuk divaksin di luar Pak ya? Ada juga orang tua tidak mengizinkan Pak Armin. Nggak diizinkan vaksin, alasannya? Alasannya ya mungkin takut karena dampak dari vaksin itu tadi. Ada vaksin tadi makanya ada yang tidak diizinkan. Betul. Pak, harapan Bapak mungkin kepada orang tua sendiri seperti apa sih Pak ketika kita melepas anak-anak gitu kan? Ya harapan kita di pihak sekolah, ya kita juga warga sekolah terhadap orang tua. Tentu dengan harapan PTM ini ya mungkin harapan orang tua juga untuk bisa anak kembali aktif belajar sekolah. Tentu kita sama-sama menjaga baik kami di sekolah untuk menerapkan protokol kesehatan, tidak sebatas sekolah, tapi paling tidak juga di rumah tangga, di lingkungan anak-anak tempat main itu juga tetap bisa terjaga dengan baik. Karena kita takut juga kalau terjadi apa-apa sekolah pula yang kena Pak ya. Betul, pasti nanti lepasnya nanti ke sekolah. Kita tidak mau nanti sekolah dibuka, tahu-tahu nanti ada anak terpapar, nanti sekolah tutup kembali. Kan sangat merugikan kita semua. Pak, kita berapa rombel Pak? Rombel kita 31. 31, berarti 31 semuanya kita pakai ruangannya. Kita semua kita pakai ruangannya. Ruangannya 31 juga. Iya. Jadi nggak ada ruang tersisa ya? Tidak ada tersisa. Pak, ini untuk melihat dari orang tua gitu kan? Ada nggak sih atau pihak dinas, satgas ada nggak yang datang ke sini melihat? Sementara belum ada monitoring, tapi kalau informasi nanti dinas pendidikan akan keliling masing-masing sekolah untuk memantau keadaan PTM ini. Dan kita pun sudah diverifikasi ulang ya Pak ya? Sudah. Kemarin ya? Sudah. Oleh dinas ya? Sudah. Oke, makasih banyak Pak. Oke, sama-sama Pak Armen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sementara pelajar SMP Negeri 10 Batam Uswatul Hasanah Dwi Dija kelas 9 saat diwawancarai mengaku senang ikut pembelajaran tatap muka, malah ia belajar semakin giat dan bersemangat. Meski demikian, dirinya tetap patuh terhadap protokol kesehatan diterapkan sekolahnya dan selalu pakai masker dan jaga jarak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik Om. Kelas berapa? Kelas 91. Namanya siapa? Uswatul Hasanah Dwi Dija. Gimana setelah tatap muka dari hari Rabu sampai sekarang ini?
Seru, soalnya udah bisa ketemu guru, Seru, iya ketemu kawan. Sekarang belajarnya juga udah seru, ngerti ya. Gak kayak biasa. Kalau daring kemarin kenapa, ada masalah nggak? Ada, jarang kayak ngerti gitu loh, soalnya kan dijelasinnya cuma lewat tugas banyak ya? Banyak banget. Banyak. Terus sinyal lelet? Agak kurang. Jadi banyak kendala ya dari. Iya. Nggak takut ini COVID nih ketika tatap muka? Enggak lah, kan di sini juga udah memenuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan udah bagus. Iya, pakai masker. Udah masker. Apalagi kelas 3 ya, persiapan harus matang ya. Iya, Nah, ketika kamu ini tatap muka kayak gini, ada nggak pesan dari orang tua ketika melepas kamu ke sekolah? Pokoknya disuruh apa? Jaga jarak. Iya, jaga jarak. Tapi nggak bisa juga. Terus gimana? Gimana jaga jarak juga akhirnya? Iya, jaga jarak kayak misalnya belajarnya cuma satu meja satu orang. Jadi istilah protokol kesehatan cukup ketat ya? Iya, di sini. Oke, makasih Dek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama halnya dengan Raihan Alfredo, masih siswa kelas 9 dari SMP Negeri 10 Batam. Senang dengan pembelajaran tatap muka ini, bisa bertemu dengan kawan-kawan dan belajar juga dinilainya lebih maksimal. Berbeda ketika belajar lewat PJJ daring, selain sinyal lelet dan juga banyak tugas jarang ia kerjakan karena kurang paham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Nama saya Raihan Alfredo. Raihan Alfredo. Gimana setelah tatap muka dari hari Rabu sampai sekarang nih? Menurut saya sih perkembangan ini semakin bagus karena kalau misalnya kalau daring kami nggak bisa berinteraksi dengan kawan kami, terutama dengan guru bertanya ya. Jadi kalau supaya kami lebih berpengetahuan, kami belajar di tatap muka supaya menambah wawasan. Kalau daring kenapa? Kalau daring soalnya kita menangkap ilmunya sedikit. Iya. Terus apalagi masalahnya kalau daring? Sinyal bagus. Lelet sih. Tugas banyak. Tugas kadang nggak dibikin karena nggak jelas. Jadi kadang tatap muka lebih bagus. Kalau tatap muka lebih maksimal belajar ya. Maksimal. Nah, ini kan masih masa COVID nih. Kamu nggak takut ada klaster baru di sekolah gitu jadi COVID? Saya tidak takut karena belajar itu nomor 1. Nah, jadi protokol kesehatan pun cukup ketat ya di sini ya. Gimana pesan orang tua ketika kamu ini sekolah? Orang tua saya berkata kalau sekolah itu berjaga jarak, jaga jarak. Kalau berdekatan itu jangan berkerumunan. Itu kata orang tua. Terus tadi bawa bekal juga ya? Bekal bawa? Enggak. Kenapa? Kan ada kantin di sekolah. Karena orang tua saya melarang saya bawa makanan karena disuruh berjaga jarak karena supaya takut. Gitu. Ya. Jadi apa harapan kamu nih ketika tatap muka ini? Harapan saya ingin tatap muka terus ya. Jangan sampai ditutup ya gara-gara COVID ya. Karena udah enjoy ya. Karena saya di wawasan ilmunya lebih banyak jadi banyak. Sekarang kelas 3 ya? Iya, kelas 3. Lagi persiapan? Ya, lagi persiapan. Kapan ini ujian? Ujiannya sekitaran bulan Januari. Jadi sekarang lagi persiapan mengejar semesteran ya? Iya, semester 1. Oke, makasih. Bye-bye.